Keinformasi lain pemirsa, sebuah lapas diduga di Cilegon, Banten viral karena fasilitas mewah yang ditempati narapidana tertentu. Namun Humas Lapas Cilegon membantah di dalam lembaga pemasyarakatan ada fasilitas mewah. Sebuah lembaga pemasyarakatan diduga di Cilegon, Banten mendadak viral karena memiliki fasilitas mewah. Di dalam lapas, narapidana tertentu bisa mendapat apa yang diinginkan seperti layaknya rumah sendiri. Namun pihak Humas membantah jika tidak ada fasilitas mewah di dalam lapas. Semua sama haknya. Humas menyebutkan jika tidak ada lapas seperti yang viral. Saat ini pihak lapas tidak mengizinkan awak media untuk masuk ke dalam. Selain hari libur panjang, pihak Humas baru bisa dihubungi meminta hari Senin untuk datang kembali. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian itu menjadi bentuk penghormatan negara terhadap perjuangan hak asasi manusia dan hak-hak buruh yang diperjuangkan Marsina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan peninjauan rumah yang menjadi tempat tinggal Marsina semasa hidupnya dan juga menyapa keluarga besar Marsina. Setelahnya, Presiden Prabowo melakukan peninjauan kompleks Museum Ibu Marsina dan rumah singgah yang dibangun di atas lahan seluas 938 meter persegi. Kompleks tersebut terdiri atas dua bangunan utama, yakni Museum Memorial dan rumah singgah yang diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus ruang refleksi bagi masyarakat. Presiden Prabowo melihat langsung berbagai koleksi peninggalan Marsina yang dipamerkan mulai dari baju seragam kerja pabrik, tas, dompet, sepeda ontel, hingga dokumen pribadi seperti ijazah sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sejumlah piagam penghargaan dari berbagai organisasi buruh juga turut dipamerkan sebagai bagian dari rekam jejak perjuangan Marsina dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Museum Ibu Marsina dibangun sebagai lambang dan tonggak peringatan atas perjuangan seorang perempuan muda yang memperjuangkan hak-hak kaum buruh serta menjadi simbol perjuangan masyarakat lemah yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan. Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Peresmian Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi sejarah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sekaligus sarana pembelajaran bagi generasi muda mengenai pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perjuangan buruh di Indonesia. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berziarah ke makam aktivis buruh Marsina di Nganjuk, Jawa Timur. Ziarah dilakukan usai Prabowo meresmikan museum dan rumah singgah Marsina. Prabowo datang didampingi sejumlah pejabat termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menaker Yasirli, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Di area makam, Prabowo menabur bunga dan membacakan doa untuk Marsina yang dikenal sebagai simbol perjuangan buruh. Sebelum ziarah, Prabowo lebih dulu meresmikan museum dan rumah singgah Marsina yang diharapkan menjadi ruang edukasi sejarah buruh Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut Marsina sebagai sosok yang memperjuangkan hak rakyat kecil dan kaum pekerja. Buruh Indonesia mengucapkan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto yang sangat luar biasa. Dalam waktu 14 hari, beliau datang
ke acara buruh dalam waktu 14 hari dan sekarang ke Nganjuk. Dan yang mengharukan buat saya adalah beliau berkenan datang ke makam Ibu Marsinah, pahlawan nasional kita. Ini merupakan bentuk pengakuan negara bahwa pengorbanan Ibu Marsinah tidak sia-sia dan terus kami sangat menghargai Presiden. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung kuartal kedua. Selain itu, Prabowo juga meresmikan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan 10 gudang ketahanan pangan. Panen raya jagung serentak di lahan seluas 650 hektar digelar di Desa Tuwiri Wetan, Marak Tuak, Tuban, Jawa Timur. Ini merupakan salah satu program pemerintah guna menstabilkan ketahanan pangan secara nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi dorongan bagi para petani, terutama petani jagung yang ada di Tuban. Tuban sendiri diketahui merupakan salah satu sentra penghasil jagung terbesar di wilayah Jawa Timur. Selain itu, Presiden juga meresmikan dan mengoperasikan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi secara serentak melakukan dengan peletakan batu pertama pembangunan 10 gudang ketahanan pangan di 18 provinsi di Indonesia. Tidak mungkin suatu negara bertahan survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan. Bukan sekali panen bagus, besok-besoknya tidak bagus. Jadi itulah sejarah bagaimana saya semakin sadar waktu itu pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara. Karena itu, setiap mereka yang ingin untuk melihat negara dan bangsa kita langgeng harus fokus dan memperhatikan masalah pangan ini di tengah krisis. Ketahanan pangan disebut menjadi pertaruhan masa depan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap bertanggung jawab jika rakyat Indonesia mengalami kelaparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap bertanggung jawab penuh apabila rakyat Indonesia mengalami kelaparan. Pernyataan ini disampaikan saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur. Prabowo menyebut ketahanan pangan merupakan masalah hidup mati suatu bangsa. Ia menegaskan sebagai presiden dan pemegang mandat rakyat, dirinya yang akan bertanggung jawab jika target swasembada pangan gagal dicapai. 287 juta orang, bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Pemerintah menilai Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat distribusi dan ketahanan pangan nasional.